Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa kembali bersama kami di Respon Populer. Tentunya bersama kami Pemuda Awam Ngomong Kocak. Namun tentunya pada kesempatan hari ini, teman-teman, kita tidak sedang bicara dalam paparan awam kita, namun sedikit kita akan, sebagaimana biasanya kita akan selalu bicara dengan selalu menampilkan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Baik teman-teman, hari ini kita bersama dengan Bang Ical Faisal Salatolohi. Betul Bang ya? Ya. Tidak salah toh? Ya, Beliau ini adalah seorang jurnalis dan juga seorang penulis. Salah satu karyanya adalah soal Republik Investor, betul ya? Investor. Oke. Bang Ical sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Aktivitasnya lancar, baik. Alhamdulillah lancar, baik. Abang Ical ini kan selain daripada seorang jurnalis, juga penulis, Abang Ical ini kan konsentrasinya berada pada kebijakan publik ya. Ya. Jadi saya bisa menyebut beliau ini sebagai seorang pengamat kebijakan publik. Gitu. Jadi Bang Ical melihat banyak persoalan di Republik ini akhir-akhir ini kemudian masih menjadi number one trendingnya, gitu ya. Beberapa waktu silam kemudian persoalan-persoalan di Republik ini masih tahu ada. Yang paling sering eksis ini adalah soal masalah Al-Zaitun, Bang Ical. Saya mau ingin walaupun sebetulnya kita secara konsisten Bang Ical ya untuk mengawal persoalan yang penuh dengan dramatisir ini biar segera diselesaikan dari aspek hukumnya. Nah, kita konsisten untuk mengawal hal ini. Jadi saya mau ingin minta Bang Ical, bagaimana Bang Ical sebagai seorang pengamat kebijakan publik melihat perkara Al-Zaitun ini dari perspektif kebijakan publik katakanlah. Oke, baik. Yang pertama kalau dilihat dalam konteks perspektif kebijakan publik, Al-Zaitun adalah sesuatu yang memang sebuah polemik yang muncul, yang memang sudah begitu mengganggu perasaan, pikiran, dan juga psikologis publik. Kenapa? Karena banyak hal yang dipraktekkan di sana dengan mengatasnamakan latar belakang Islam yang sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mayoritas berkembang di Indonesia. Karena di sana kita melihat berbagai macam penyimpangan terjadi di sana, berbagai macam proses kaderisasi dalam konteks pendidikan yang memang menanamkan dan mempraktekkan bagian dari ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang selama ini memang kita kenal berkembang mulai dari zaman Rasul sampai dengan sekarang. Dan hal itu sesungguhnya menjadi bagian yang memang harus diprioritaskan oleh pemerintah untuk kemudian ditangani. Tapi sampai sejauh ini tarik ulur itu terjadi. Pemerintah seolah-olah membiarkan polemik yang terjadi di Al-Zaitun yang digawangi oleh Panji Gumilang itu terus berlanjut tanpa ada kepastian penanganan hukum untuk menyelesaikan perkara itu. Nah, dalam kaitan ini masyarakat tentu saja bertanya-tanya dan juga berkembang berbagai macam isu liar di sana bahwa di balik sikap keras kepala Panji Gumilang dan juga Al-Zaitun boleh jadi bisa saja dia memang di backup atau di backing oleh orang-orang yang memiliki peranan penting di Indonesia. Ya misalnya seperti yang kita baca di berbagai macam media massa, di sana ada tendensius bahwa ini ada purnawirawan dari kalangan kepolisian dan juga dari kalangan TNI dan juga beberapa perwira yang masih aktif sekarang, baik itu di TNI dan Polri juga, yang memang berada di belakang Panji Gumilang. Nah, dari sini sesungguhnya memunculkan pertanyaan bagi publik kan ya. Betul. Apa sih yang dilakukan oleh pemerintah sampai memang tidak mampu mengatasi persoalan Panji Gumilang ini? Apakah pemerintah juga tunduk di balik orang-orang yang kemudian Panji Gumilang? Panji Gumilang Seperti itu. Betul. Oke, ini walaupun sebetulnya cukup kompleks ya, gitu ya. Perkara Al-Zaitun dan juga dengan Panji Gumilang ini saya mengira ini satu hal yang terkomplikasi ya kan? Masalahnya ada mulai dari penistaan agama, pencucian uang dan lain seterusnya kan. Jadi semuanya kompleks gitu, sehingga kemudian membuat penegak hukum itu sendiri itu merasa bingung untuk menyelesaikannya dari si aspek mana duluan nih. Nah, tapi
Bang Ical, menyangkut soal masalah Al Zaitun Panji Gumilang, saya sedikit mengajak Bang Ical untuk memberikan pemahaman nih kepada para warga Indonesia, bangsa Indonesia ini tentang ya perjalanan panjang historis ya, sampai kemudian adanya Al Zaitun dan juga adanya Panji Gumilang sebagai pimpinannya ini. Oke, jadi Al Zaitun itu baru ada 92-93 ya. 92-93. Bersamaan dengan pembukaan wilayah operasi untuk NII KW9 itu, KW8 di Lampung dan KW9 Jakarta dan juga Jawa Barat. Dari sana sesungguhnya sejarah itu terjadi dan bisa kita lihat waktu peresmian Al Zaitun itu dilakukan oleh Habibie dan peletakan batu pertamanya diletakkan oleh Ibu Cendana. Oke. Ibu Tun ya. Nah, dari sana sesungguhnya menunjukkan bahwa Panji Gumilang dan Al Zaitun itu memiliki kedekatan khusus dengan para petinggi di Republik ini, di negara, termasuk dengan Orde Baru, karena di situ tadi seperti yang saya katakan bahwa ketika peletakan batu pertama itu turut diletakkan oleh Putin. Nah, dari sini sesungguhnya memunculkan tanda tanya ketika kita menarik relasi antara sosok Panji Gumilang dengan isu yang beredar bahwa dia merupakan bagian dari DITI. DITI itu Laskar Pergerakan yang nanti diketuai oleh Kartosuwiryo, dan nanti pada tanggal 7 Agustus 1949 mereka mendeklarasikan NII, Negara Islam Indonesia. Itu tanggal berapa tadi? Tanggal 7 Agustus 1949. 7 Agustus 1949. Maka di sini sesungguhnya memunculkan tanda tanya. Tadi saya ulang, ketika kita menarik relasi antara sosok Panji Gumilang dengan isu yang beredar bahwa dia merupakan bagian dari Komandan Wilayah 9 NII yang basisnya di Al Zaitun, tentu saja ini menjadi tanda tanya. Sejak kapan sih anggota-anggota atau pimpinan NII itu dekat dengan kekuasaan? Sampai Ibu Tuti itu Cendana itu mau datang, Orde Baru itu mau datang dan mau meletakkan batu pertama untuk pendirian pesantren Al Zaitun. Sedangkan di kalangan anggota NII, di kalangan masyarakat NII, pemerintah Indonesia itu disebut sebagai Togut. Nah, di sini sesungguhnya munculkan tanda tanya bahwa sejak kapan sih pemerintah dan NII itu bisa bersahabat? Nah, dari sini sesungguhnya memukul saraf sadar kita untuk kemudian melihat lebih ke belakang lagi. Sebelum tahun 92-93 ketika Al Zaitun itu mulai digagas untuk pendiriannya sampai nanti dengan 96, itu ada cerita panjang. Panji Gumilang itu belakang. Dia hanya melanjutkan basis dari sisa-sisa sel NII yang ditinggalkan oleh Kartosuwiryo ketika nanti dieksekusi mati pada tahun 1962 pada September itu. Tapi ke belakang ini kita melihat kayak gini, sebelum Panji Gumilang itu ada beberapa nama. Sebelum Panji Gumilang itu ada beberapa nama. Misalnya kita lihat ada Jailani, ketua NII, imam besar NII sebelum Panji Gumilang. Jadi ada Jailani itu mendeklarasikan dirinya sebagai imam besar NII ketika tahun 1975. 1 tahun pasca dia mendeklarasikan diri sebagai ketua atau imam besar NII, dia dijebloskan ke dalam penjara, ditangkap oleh kepolisian, oleh Babkin waktu itu, Badan Koordinasi Intelijen, dimasukkan ke dalam penjara sampai dengan setahun kemudian 1976 dia bebas. Dia dibebaskan oleh Ali Murtopo. Jadi Ali Murtopo itu bagian dari Babkin Divisi 3, itu disebut Divisi 3 itu disebut sebagai divisi yang kemudian menangani persoalan operasi khusus. Nah, operasi khusus ini waktu itu memang dibentuk untuk menangani perkara bahaya laten komunisme. Ketika Vietnam itu memenangkan peperangan dengan Amerika Serikat, maka komunisme juga masuk ke Indonesia. Komunisme masuk ke Indonesia, isu-isu itu dikembangkan, maka dibentuklah OPSUS ini. Tapi OPSUS itu sesungguhnya bukan baru terbentuk waktu itu saja, itu cuma kelanjutan. OPSUS itu terbentuk sejak era Soekarno di bawah tahun 55. Itu cikal bakalnya ada di situ. Kenapa dia dibentuk? Karena waktu itu memang OPSUS itu diperuntukkan untuk mendukung upaya Soekarno dalam rangka mengambil alih kembali Papua Barat dari tangan Belanda pasca perjanjian KMB. Karena setelah Indonesia merdeka sampai dengan konferensi Meja Bundar 49, sampai dengan tahun 63 baru Papua Barat itu menjadi milik Indonesia. Bayangkan dari 45 sampai dengan tahun 1963. Namun ketika kita balik lagi ke konteks pembicaraan kita terkait dengan DITI, NII dan juga kelanjutannya nanti sampai ke Panji Gumilang, saya ingin mengatakan seperti ini. Kartosuwiryo dulu
Oke. Tanggal 7 Agustus 1949 dia deklarasikan Oke. berdirinya negara Islam Indonesia. Mm-mm. Basis pergerakannya itu strukturnya disebut sebagai DITI tadi. Basis pergerakan. Ya, Oke. ketika dia mendeklarasikan NII, ada Jailani, itu salah satu orang kepercayaannya dia selain Danu Muhammad Hasan. Jadi ada dua orang kepercayaan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo. Yang pertama ada Jailani, yang kedua ada Danu Muhammad Hasan. Oke. Jadi ada Jailani ketika Kartosuwiryo mendeklarasikan berdirinya negara Islam Indonesia 7 Agustus 1949 itu, Oke. langsung dia membagi wilayah kekuasaan NII di seluruh Indonesia itu di 7 sektor wilayah. Oke. Dari 7 sektor wilayah itu komander wilayah itu yang aktif cuman wilayah 3. Wilayah 3. Ya, wilayah 3 ini dipimpin sama Danu Muhammad Hasan. Itu teritorialnya di mana-mana saja itu. Teritorialnya macam-macam kebagi-bagi, cuman yang hidup itu di Jawa Barat. Jawa Barat. Karena basis pergerakan NII memang di Jawa Barat. Oh. Dan di Jawa Barat juga waktu itu memang basis wilayah komander 3 tadi. Oke. Itu dia bagi, dan yang aktif cuman wilayah 3. Namun ketika kita flashback balik ke belakang, orang menyebut Panji Gumilang sekarang merupakan bagian dari aset intelijen Oke. bersama dengan Az-Zaitun yang digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menjalankan agenda-agenda penting kekuasaan yang basisnya adalah defeksi. Oke. Wait. Dia ini adalah senjata kekuasaan, Bisa jadi seperti itu. alat kekuasaan untuk Bisa jadi menjalankan program-program Bisa kekuasaan. jadi seperti Kekuasaan yang dimaksud apakah kekuasaan yang dibangun oleh Panji Gumilang kah, ataukah kekuasaan secara nasional Indonesia kah? kekuasaan yang dibangun oleh pemerintah Indonesia lewat tangan intelijen dengan memanfaatkan Panji Gumilang sebagai asetnya mereka di lapangan. Bukan saya yang ngomong. Berbagai pakar dan berbagai praktisi dalam beberapa buku juga sudah disebutkan seperti itu. Oke. Jadi ini bukan pendapat orisinil saya. Saya cuma mengutip dari beberapa pendapat beberapa pakar, beberapa buku Oke. dan juga beberapa tokoh. Oke. Nah, kita balik lagi ke cerita tadi. Ngeri ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Namun sebelum ketika Kartosuwiryo mendeklarasikan berdirinya negara Islam Indonesia, dia punya struktur, dia punya orang-orang kepercayaan, dia punya tentara. Ternyata operasi intelijen itu juga masuk ke dalam ketika di masa kepemimpinan Kartosuwiryo. Oke. Makanya operasi intelijen itu bukan baru terjadi di era Panji Gumilang sekarang, tapi sudah terjadi sejak Kartosuwiryo itu masih memimpin, belum dieksekusi mati pada tahun 1962 tuh. Oke. Misalnya kalau kita buka dalam buku Insight Indonesia Intelligence Service, itu buku itu paling fenomenal kalau bicara tentang operasi intelijen dalam tubuh BNI. Itu salah satu referensi yang memang sampai hari ini memang menjadi rujukan utama kalau mau berbicara terkait dengan operasi intelijen dalam tubuh BNI tadi. Oke. Itu disebutkan di dalam. Jadi ada yang namanya Ali Murtopo. Ali Murtopo. Oke. Itu belum terbentuk Bakin. Oke. Dulu kan di era Soekarno itu ada yang namanya BPI, PPI. Biro Pusat Intelijen, Oke. dipimpin sama Dr. Subandrio. Era Soeharto. Soekarno. Oh, Soekarno. Oke. Ini belum masuk pada era Soeharto, Oke, karena oke. deklarasi NI itu kan era Soekarno, bukan era Soeharto. Oke. Itu sebelum terbentuknya Bakin. Itu masih Opsus dibentuk oleh Soekarno dalam rangka mendukung upayanya dia untuk kemudian mengambil alih Papua dari Belanda. Oke. Nah, Opsus itu dipimpin langsung sama Brigadier Jenderal Ali Murtopo. Oke. Ali Murtopo itu dia melakukan operasi atau penetrasi untuk menggembosi gerakannya Kartosuwiryo ke dalam lewat orang-orang kepercayaannya Kartosuwiryo. Jadi di antara orang-orang kepercayaan Kartosuwiryo itu ada informannya Ali Murtopo. Oh. Siapa dia? Danu Muhammad Hasan. Oke. Danu Muhammad Hasan itu dipakai oleh Ali Murtopo sebagai informan sejak tahun 1955. Sampai Dia- dengan Sejak tahun 1955 sampai nanti dia meninggal Oke. ketika dimasukkan ke dalam penjara di atas tahun 1984. wow. Setelah persidangan terakhirnya itu 1984, dia masuk penjara, ditetapkan di situ 10 tahun, ditahan sama negara waktu itu, dan ketika di akhir-akhir masa penahanannya mau bebas, dia mati secara misterius. Dia mati secara misterius. Oke. Ini kalau dalam bahasa intelijen, Oke. ini upaya untuk kemudian menghilangkan jejak. Upaya menghilangkan Ya. jejak. Ah, Jadi sejak tahun 1955, Ali Murtopo melakukan penetrasi untuk mengetahui seluk-beluk gerakannya Kartosuwiryo dengan memanfaatkan orang-orang dekat Kartosuwiryo. Oke.
Jadi ada informan yang ditaruh di dalam. Siapa dia? Danu Muhammad Hasan. Dan Danu Muhammad Hasan itu dipakai oleh Ali Murtopo lewat dua tangan. Tangan yang pertama adalah Alusius Sugiarto. Yang kedua Pitut Soeharto. Pitut Soeharto. Dan keduanya ini perwira tinggi dari kalangan TNI Angkatan Darat. Dipakai oleh Ali Murtopo untuk menyusup masuk ke dalam dan memanfaatkan Danu Muhammad Hasan sebagai informan. Oke. Makanya sering disebut Danu Muhammad Hasan itu pengkhianat. Dia salah satu informan. Dia salah satu informan yang memberikan informasi ke Ali Murtopo sampai Oke. pada posisi operasi Pagar Betis yang dilakukan oleh masyarakat dan juga pasukan Siliwangi berhasil mengetahui di mana posisi Kartosuwiryo. Ditangkap pada 3 Juni 1962 dan kemudian Soekarno menandatangani eksekusi matinya dia September 1962 dia ditembak mati di Pulau Ubud. Jadi kalau orang berbicara terkait dengan operasi atau penetrasi intelijen ke dalam tubuh NII bukan baru terjadi di era Panji Gumilang saja, bro. Sudah dari sejak zamannya Soekarno itu sudah ada ya. Kartosuwiryo memang udah Kartosuwiryo. ada penetrasi intelijen masuk ke dalam. Akibat dari operasi atau penetrasi intelijen tadi, eksesnya adalah Kartosuwiryo berhasil dilacak keberadaannya ada di mana dan ditangkap. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, ketika selepas September 1962, Kartosuwiryo dieksekusi mati, apakah NII itu berhenti ataukah lanjut? Dari visi misi berhenti. Oke, dari visi-visi berhenti. Ya. Oke. Dari tujuan dasar ADRT pergerakan berhenti. Berhenti. Oke. Tapi sisa-sisa sel-selnya terus dimanfaatkan oleh intelijen untuk mendukung agenda-agenda kekuasaan. Misalnya Danu Muhammad Hasan ketika berhasil menjadi informan yang menyelesaikan atau memberhentikan gerakannya Kartosuwiryo, dia langsung diangkat sebagai informan inti di OPSUS. Di Otsus. Di OPSUS, operasi khusus. Oh, oke. Divisi operasi khusus yang nanti ketika dilakukan reorganisasi di Bakin di awal tahun 70-an itu, OPSUS tadi dimasukkan dalam divisi 3 Bakin, dipimpin langsung sama Brigjen Ali Murtopo tadi. Oke. Nah, Danu Muhammad Hasan ketika dia berhasil membantu Ali Murtopo menyelesaikan atau memberhentikan gerakannya Kartosuwiryo, ya kan? Selanjutnya dia juga menjadi informan yang baik buat Ali Murtopo untuk menangkap dan menembak mati Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan 65. Baik. Masif berarti ya? Ya, di tahun yang sama dia juga berhasil menunjukkan loyalitasnya terhadap Ali Murtopo ketika dia berhasil mengakses informasi tentang keberadaan anggota-anggota BPI. Iya. BPI itu Biro Pusat Intelijen yang dibentuk oleh Soekarno dengan alasan ini kita memerangi bahaya laten komunisme. Mereka ini orang-orang yang membantai 6 jenderal. Mereka berkeliaran di sekitar Jakarta, tapi tidak diketahui keberadaan yang di mana sama intelijen. Makanya lewat informan Danu Muhammad Hasan ini dia berhasil mengkolek semua data. Dikasih ke Ali Murtopo, mereka ditumpas, Subandrio ditangkap dan dipenjara bertahun-tahun. Oke. Nice. Jadi setelah tahun 65 Ya. ke tahun 1971, jadi sisa-sisa bekas komandan-komandan DITI itu ketakutan. Di saat yang sama mereka melihat Danu Muhammad Hasan itu ketika bekerja sama dengan intelijen negara, dia mendapatkan pengampunan, dia mendapatkan tempat yang baik, dia mendapatkan pekerjaan, dan dia dijamin kelayakan hidupnya. Hal ini juga yang kemudian membuka cara berpikir mereka untuk kemudian tunduk. Oke. Dan menyerahkan diri secara sukarela untuk menjadi bagian dari organ untuk mendukung operasi intelijen yang dipimpin sama Ali Murtopo tadi. Makanya sekitar 32 bekas komandan DITI di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, itu ada sekitar 3.000 pasukan yang mereka punya. 3.000 pasukan. 3.000 pasukan yang mereka punya, mereka hibahkan kepada intelijen. Semua dihibahkan kepada intelijen. Akhirnya apa? Gerakan intelijen itu semakin mudah dengan akses informasi yang diperoleh dari 32 bekas komandan DITI di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dan dari 3.000 pasukan tadi. Makanya gerakan ini dibuat dalam suatu sistem kerja yang memang bisa ngedukung kekuasaan waktu itu dari segi politik, menguntungkan. Muncullah pemilu tahun 1971. 1971. Oke, menarik nih. Sip. Nice. Munculnya pemilu 1971. Muncullah pemilu tahun 1971. Teman-teman,
saksikan terus perbincangan kami ini di sesi yang kedua. Ini menarik. Oke.